yang begitu canggihnya dengan koneksi internet yang lebih cepat dan segala macam. Nah, sehingga akhirnya banyak sekali orang menggunakan sosial media. Tapi mungkin ada juga yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan yang dengan bijak. Karena ternyata kalau tidak berhati-hati dan menggunakan medsos bisa berujung pada penangkapan. Nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami di lantai telepon 0215155111. Dan saat ini saya sudah bersama dengan di sebelah saya sudah ada Mas Pratama Persada, pakar komunikasi dan juga kriptografi. Selamat malam. Selamat sore. Mas Pratama. Ya, dan juga ada Pak Musni Umar, sosiolog. Selamat sore, Pak Musni. Ya, ini kita mungkin bicara sebagai ini pakar komunikasi dan juga cyber untuk masalah keamanan cyber begitu ya. Kalau bicara mengenai postingan medsos itu sebenarnya bagaimana sih? Dan kok sekarang kan fenomenanya ada tadi dari tayangan terlihat bahwa bagaimana ketika dia memprovokasi ada hate speech, ujaran kebencian begitu ya. Kenapa kok ini menjadi semakin bisa dikatakan semakin marak muncul di medsos warga negara Indonesia nih, masyarakat kita. Jadi begini Mbak, memang ini fenomena ini sebenarnya nggak baru, sebenarnya sudah dari lama gitu. Tetapi memang banyak orang-orang yang berpikir bahwa ketika dia berbicara di dunia nyata itu mereka nggak aman. Ketika demo dia kelihatan orangnya, kemudian ketika dia melakukan misalkan upload ke YouTube gitu, misalkan orangnya bisa kesorot. Tapi dengan media sosial mereka menganggap bahwa anonimus gitu. Mereka menganggap bahwa ini aman gitu, sehingga tidak akan terlacak merasa gitu ya, dirinya aman, sehingga dia berani berbicara apa aja gitu, berani mengungkapkan apa saja, entah itu berbicara masalah SARA, kemudian masalah agama, perpecahan, apapun itu mereka merasa free gitu, karena dianggapnya bahwa ini adalah internet. Di internet ini semua orang adalah sama. Bebas berbicara apapun, bebas posting gitu. Apapun begitu ya. Padahal harusnya kalau kita bijak, kita harus selalu menyikapi bahwa dunia maya ini harusnya sama dengan dunia nyata gitu. Melalui tata krama, etika dan macam-macamnya gitu. Dan juga sekarang harus hati-hati juga, kebetulan lembaga riset kita masalah keamanan informasi. Jadi sekarang ini ada suatu sistem teknologi yang bisa istilahnya mengcrawler atau mengumpulkan semua data yang ada di media sosial ini. Kita sebutnya adalah seperti web in atau web intelligence atau open source intelligence. Jadi semua media sosial ini dilakukan? Jadi semua data entah dari Twitter, Facebook, kemudian pet, Instagram, apapun lah itu, website, blog, itu semuanya bisa dikumpulkan dan itu dianalisis gitu. Jadi kalau misalkan ada jadi kalau masalah ingin melihat gitu, sentimen negatif positif dari situ bisa kelihatan mudah ya. Sekali gitu. Itu gampang sekali. Dan ini digunakan biasanya untuk mencari melakukan tracking, kira-kira kita ada suatu isu, bagaimana men-trackingnya gitu. Jadi tahu lokasinya di mana gitu. Kalaupun misalkan dia menonaktifkan GPS di handphonenya, atau location-nya dinonaktifkan gitu, kan orang ini punya friend banyak, ya kan? Begitu punya friend banyak kan dianalisis. Ini flowchart seperti apa nih? Si A ini temannya adalah si B, C, D, E gitu yang paling dekatnya. Dia banyak komunikasi dengan si C. Nah si C ternyata dia mengaktifkan geolocation-nya. Tinggal panggil si C, kamu kenal ini nggak? Rumahnya siapa? Oh kenal Pak. Tangkap. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tadi mengenai dunia nyata dengan dunia maya itu sama bahayanya kalau kita istilahnya kayak seperti tadi ujaran kebencian, ngejek atau segala macam gitu ya. Jadi sama bahaya, apalagi juga sudah ada undang-undang ITE begitu ya. Oke, saya mungkin ke sosiologi Pak Musni, gimana nih tanggapan terkait dengan kenapa sih kok semakin marak nih orang-orang kalau posting di medsos tuh ya ada hate speech lah atau yang provokator sifatnya gitu, provokasi, gimana ini Pak? Ya ini kan era sekarang, era keterbukaan, dan ini sesungguhnya kita mulai melakukannya yang paling gencar ini di era reformasi ya. Jadi setelah reformasi terbukalah semuanya dan kemudian dianggap kita tertinggal kalau kita nggak menggunakan itu semuanya. Nah mereka yang menggunakan itu kan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada kalangan tentu kalau intelektual,
yang cerdas itu sudah bisa memilah mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, dan mereka pun juga sudah tahu ada undang-undangnya, hingga tidak bisa sembarangan menyampaikan pesan-pesan yang kemudian provokatif provokatif. Dan kemudian mengandung nilai di mana orang itu bisa dipidana. Itu orang kayak begitu ya, ada yang menengah ke atas lah gitu. Tapi yang banyak melakukannya itu kan menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah, di mana mereka nggak tahu hukum, mereka juga pokoknya sekedar menyenangi, menyukai untuk menyampaikan kepada orang yang mereka suka, mereka menyampaikan hal yang bagus. Tapi orang yang mereka tidak suka, mereka dengan caci maki melakukan apa saja di situ tanpa merasa bahwa itu akan diketahui oleh orang gitu ya. Dan kemudian menjadi alasan bagi polisi untuk menangkap yang bersangkutan. Itu orang nggak tahu. Nanti kalau sudah terjadi peristiwa, mereka sudah ditangkap polisi, baru mereka sadar, menyesal, nangis dan sebagainya. Apalagi harus artinya tadi mungkin seperti yang dikatakan bahwa ketika memposting di dunia maya dianggap lebih aman gitu, karena bisa yang berpura-pura menjadi seorang lain, menjadi orang lain dan segala macam. Padahal ternyata tidak, karena bisa ketahuan. Ternyata seperti yang disampaikan tadi, kalau kita habis menyampaikan sesuatu dan itu langsung direkam, apalagi kalau tulisan misalnya, itu langsung direkam di Google dan itu tidak bisa hilang. Itu kecuali yang bersangkutan dia menghapusnya, dan itu pun masih ada di nggak bisa, kalau ada di Google nggak bisa. Nggak bisa itu. Akan ada ya. Akibatnya apa, Pak? Itu bisa menjadi alasan baik orang yang terkena hasutan atau kebencian atau apapun juga fitnahan, itu dia bisa melapor ke polisi. Nah, untung saja kalau saya tidak salah ini undang-undang kita itu sifatnya masih delik aduan ya. Kalau orang tidak mengadu ya diam-diam aja. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat yang bisa meresahkan masyarakat itu ya nggak usah diadu, nggak usah ini, polisi sudah bisa melakukan tindakan ya. Tapi itu masih ada peluang. Pokoknya kalau orang diam-diam aja berarti, atau orang diam kan dia nggak tahu ya, Pak. Masyarakat tidak melakukan apa-apa kan dianggap karena nggak tahu kan juga tidak semua orang tiap hari dia nongkrongin di situ. Nah, inilah menurut saya satu kondisi yang memang tidak ada pilihan. Masyarakat kita itu harus kita beri pendidikan. Jadi fungsi orang tua, fungsi pendidikan. Orang sekarang berpikir mesti ada mata pelajaran, itu nggak perlu lah. Guru itu kalau menurut saya kira-kira 5 menit atau paling lama 10 menit ketika mau mengajar, dia menyampaikanlah pesan-pesan apa yang dia saksikan tiap hari, memberi pencerahan, penyadaran. Jadi ini yang harus dilakukan, dan memang sangat menyedihkan kita, guru tidak berfungsi sebagai pendidik lagi. Pokoknya sekedar melaksanakan tugas sebagai pengajar saja. Pengajar saja, seluruhlah kita semua. Orang tua juga begitu, Pak. Karena memang tidak ada ya pendidikan khusus untuk bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Beranda. Ya, dan kembali bersama kami di Beranda. Kita masih membahas terkait dengan postingan dari medsos yang berujung pada penangkapan. Anda juga dapat bergabung di lantai telepon 0215155511. Dan kalau kita lihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi, sebenarnya bagaimana sih seharusnya sikap dari pemerintah, mungkin negara dalam hal ini, ketika misalnya ada masyarakat yang bisa terprovokasi dengan postingan-postingan di media sosial, apa yang harus dilakukan? Apa harus memblokir, atau misalnya kayak di China bikin website sendiri, bikin untuk media sosial sendiri gitu ya, sehingga bisa memproteksi? Atau misalnya ada suatu sebenarnya kalau di medsos ada yang disclaimer gitu, konten-konten yang tidak boleh, pornografi dan segala macam, walaupun ternyata itu lolos juga. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Jadi begini, Mbak, kelemahan pemerintah kita sekarang ini adalah karena kita tidak bisa memaksa para penyedia layanan itu, media sosial itu, untuk bikin server di Indonesia. Gitu. Jadi sekarang semua media sosial itu servernya ada di luar negeri, di Amerika, entah di Spanyol, di mana-mana. Apa dampaknya? Adalah kita nggak bisa kontrol. Maksudnya ketika ada hal yang menjurus ke arah sara, kemudian ada hal yang menjurus ke arah pertikaian, itu kita nggak bisa kontrol. Kita hanya bisa meminta ke penyedia layanan itu, tolong dong ini dihapus gitu, tolong dong ini diblok gitu, gitu aja gitu. Karena kita nggak punya akses sama sekali gitu, sehingga
Dan itu ketika semua postingan kita ada di luar, berarti semua orang saat dunia ini bisa itu mengakses, bisa melihat gitu, ya kan gitu. Nah, sebenarnya kalau pemerintah kita jeli, sebenarnya udah dari lama gitu bisa menuntut atau menyuruh para penyedia ini membuat server di Indonesia itu lebih enak gitu, lebih bagus. Pemerintah punya kontrol terhadap media sosial, bukan berarti mengontrol itu melarang ya gitu, tetapi terhadap hal yang misalkan YouTube banyak konten-konten di atas 18 tahun gitu, kemudian banyak pornografi, itu kan anak-anak kita harusnya nggak boleh kan gitu. Tapi kita sekarang nggak bisa ngontrol, memang ada filtering tapi nggak efektif sampai sekarang gitu. Nah, selain itu juga kalau mereka memiliki kantor di Indonesia, potensi pajak juga bisa kita minta gitu. Sekarang ini semua media sosial, semua yang nyari duit di Indonesia ini kita nggak bisa. Iya. Padahal kalau tidak salah dari hasil penelitian kayak beberapa hasil penelitian mengatakan kalau misalnya orang Indonesia itu termasuk mungkin sekitar 5 besar pengguna media sosial tertinggi di dunia, begitu ya? Betul sekali gitu. Tapi kurang kuat kita atau pemerintah kurang galak gitu dalam bergaining positionnya untuk jadi begini, contohnya tadi Mbak bilang bahwa di Cina gitu, memang Cina ini powerful terhadap perkembangan teknologi gitu. Ketika Google, kemudian Facebook, kemudian media-media sosial yang lain mau masuk ke Cina dan diberi syarat, you boleh masuk ke sini dengan syarat bikin server di sini, gitu ya, harus ikutin pemerintah macam-macam. Ketika mereka nggak mau, ya udah jangan di sini gitu, fine gitu. Sekarang di Indonesia misalkan kita maksa gitu, Facebook harus naruh server di sini, terus Facebook bilang, waduh, saya belum bisa Pak Menteri, saya nggak mau deh karena mentalnya susah gitu. Kita mau ngapain? Mau ngeblok? Bisa jutaan orang bisa demo di jalan gara-gara Facebook diblok. Dan sebenarnya Indonesia juga pintar, tetap aja bisa cari jalan untuk membuka gitu ya. Dan kita tidak punya resources atau sumber daya lokal yang bisa menyeimbangkan atau menyaingi media-media sosial yang ada sekarang ini gitu. Dulu pernah ada, sering kita bilang koprol gitu. Ketika koprol ada, dia berkembang sangat hebat, kemudian akhirnya dibeli sama Yahoo gitu. Bukan dikembangkan tapi malah dimatikan gitu. Padahal seharusnya kalau pemerintah aware, udahlah coba di take over pemerintah gitu, karena di Cina juga pemerintah ikut campur tangan di sana gitu. Karena untuk membangun aplikasi media sosial ini, kalau saya bilang nggak bisa dengan startup yang dibiayai hanya mungkin 50 juta, 500 juta, nggak akan bisa. Karena kita butuh infrastruktur. Kalau penggunanya hanya 1.000 orang sih, kita hosting murah-murah aja bisa. Cuma kalau penggunaan udah 1 juta orang, udah 10 juta orang, 100 juta orang, nggak akan bisa, harus pemerintah ikut campur di sana. Gitu. Jadi saya kira menarik yang disampaikan tadi. Maaf namanya Pratama, Pak Pratama. Ya, tujuan kita merdeka itu kan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau kata-kata melindungi itu berarti pemerintah harus aktif. Kalau yang mau merusak persatuan, merusak toleransi kita, merusak apa saja termasuk moralitas kita, karakter kita, akhlak kita, ya pemerintah nggak ada pilihan. Jadi kan tujuan kita mereka melindungi segenap bangsa Indonesia. Kata-kata melindungi itu harus dipakai sebagai alat untuk melakukan tujuan bangsa ini. Jadi sekarang terus terang saja Pak, saya sebagai sosiolog merasa ini bangsa mau kemana Pak? Nggak jelas arahnya Pak. Padahal pemerintah itu kalau menurut saya mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, ini nggak bisa tercapai. Dan salah satu sarana itu memang media juga harus bukan di stop di apa, tapi diarahkan. Nah sekarang itu tadi dikontrol, bukan dilarang. Iya, istilahnya kontrol. Tapi kalau diarahkan kontrol itu kan kemudian konotasinya baik, dilarang banyak hal-hal yang dilarang. Iya, kan menurut saya kata-kata diarahkan sesuai tujuan kita merdeka kan Pak. Dan ini nggak ada Pak. Jadi betul sekali yang Pak Pratama katakan tadi ini. Orang lain ini mengendalikan, mengatur dan membawa bangsa kita sesuai dengan kepentingan mereka melalui media. Nah, oleh karena itu menurut saya kita memang Pak Pratama yang ahli, kemudian saya dan seluruh kekuatan bangsa ini coba, ayo, masa bangsa yang sedemikian besar ini 250 juta dengan pengguna Twitter, pengguna Facebook yang sangat besar, kan ini uang di situ potensi. Kita harus memaksa supaya ini servernya di Indonesia, supaya apa? Tenaga kerja bisa kita gunakan, pajak kita bisa gunakan. Jangan seperti begini, orang mencari uang, Indonesia nggak dapat apa-apa gitu. Hanya getahnya aja. Getahnya aja. Baik kalau misalnya provokasi kerusuhan malah kita kerusuhan ratusan miliar. Baik, sebentar kita sapa dulu pemirsa yang mau bergabung. Selamat sore.
Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Najib di Bogor. Ya, silakan. Bapak di Bogor. Mau itu mengenai ini, mau dengan Pak psikolog mau bertanya nih Pak. Ini kan dengan adanya medsos ini kan seolah-olah buka dunia ini sejengkal lah istilahnya. Kita bisa dapat informasi kapan aja. Yang jadi masalah kita kan kadang-kadang ini tidak tahu mana yang ranah privat, mana yang ranah umum, yang akhirnya semacam sekarang yang sedang terjadi, memberi informasi tentang hal yang katakan itu harusnya diteruskan tapi menjadi dilaporkan menjadi akhirnya apakah ini kedepannya nanti orang menjadi takut untuk mengatakan sesuatu yang benar yang sesungguhnya lewat medsos. Mohon penjelasan karena mungkin semacam sekarang yang katanya konten porno sudah ditutup, ternyata juga masih banyak sekali. Ini bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya. Baik Pak Najib, terima kasih telah bergabung sama kami. Nanti akan dijawab, tapi kita harus break dulu. Oke, masih ada waktu kita untuk menjawab. Silakan, mungkin langsung bisa dijawab dulu Pak Pratama. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan sangat bagus sekali. Menurut saya sih kalau kita mengungkapkan kebenaran nggak perlu takut ya. Mau di media sosial, mau di dunia nyata, tapi nggak perlu takut gitu. Kita bisa mengungkapkan apa aja asal itu kebenaran dan kita memiliki dasar kebenaran tersebut gitu. Ya itu memang udah kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu kadang-kadang pahit. Misalnya pemerintah buat kesalahan gitu. Kemudian Pemda buat kesalahan, ternyata jalannya rusak, belum diperbaiki setelah bertahun-tahun. Ya nggak apa, sampaikan aja menurut saya sih gitu. Seperti mungkin kasus terkait dengan apa misalnya yang gini, ketika misalnya dia komplain terhadap suatu perusahaan atau layanan yang kemudian akhirnya malah dia dianggap merusak, mencemarkan asal ada bukti dan itu memang kebenaran. Saya pikir itu patut diperjuangkan kalau menurut saya gitu. Tapi ketika itu buktinya tidak kuat, kemudian hanya asumsi, kemudian subjektivitas di situ tinggi, menurut saya lebih baik pikir-pikir dulu gitu. Kadang-kadang artinya mungkin dikatakan ketika memposting sebuah kebenaran itu juga harus berpikir 1-2 kali juga artinya. Contohnya sekarang di WhatsApp gitu ya. Kita seringkali dapat broadcastan hal-hal yang menurut kita sebenarnya kalau secara logika benar, gitu. tidak. Ya janganlah kalau misalnya kita yakin itu nggak benar, ngapain kita teruskan gitu. Tapi kalau kita yakin itu benar, ya harus kita teruskan gitu. Itu menurut saya sih kemampuan kita untuk mencari data dukung itu harus bisa. Kan kita sekarang ada Google, ada banyak search engine yang bisa kita cari, bener nggak gitu. Kemudian kalau misalnya berhubungan dengan kementerian atau pemerintah, bisa langsung kita tanya, telepon hotline-nya ada kok gitu. Bener nggak masalah ini gitu. Sebelum kita broadcast. Memang harus berhati-hati dan bijak ya. Nanti sebelum Pak Musni menanggapi kita harus break dulu. Ternyata kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Beranda. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan terkait dengan postingan di media sosial yang bisa berujung pada penangkapan. Ada juga dapat bergabung di lantai telepon 0215155511. Oke, tadi mungkin Pak Muslim mau menanggapi tadi penelpon terkait bagaimana sih sebenarnya saran, tips dalam ketika mengungkapkan sebuah kebenaran. Ternyata tidak semua kebenaran itu juga berdampak pada hal yang baik. Itu bisa juga berdampak hal yang buruk pada orang yang mempostingnya misalnya. Ya, jadi gini, kalau menurut saya sih kita harus menyampaikan kebenaran itu betapapun pahitnya. Kalau udah nggak ada orang Indonesia yang berani menyampaikan kebenaran itu, akhirnya jadilah habis kita semuanya. Jadi kita nggak tahu lagi mana yang kebenaran, mana kejahatan gitu. Jadi mesti kita tumbuhkan semangat, tumbuhkan keberanian, tumbuhkan tekad terutama dari kalangan kaum muda kita untuk berani menyampaikan kebenaran itu betapapun pahitnya. Satu contoh misalnya yang dikemukakan tadi, itu betapa server kita ini kan ditaruh di luar negeri. Mereka yang terima uangnya, pajaknya tidak ada, tenaga kerjanya mereka peroleh dan mereka cari uang di sini, Pak. Semua data kita, informasi kita itu mereka ambil semuanya. Nggak usah dia datang kirim intelijen di sini, semua data dia sudah tahu. Tetapi kemungkinan juga mereka yang memerintah, teman-teman yang ada di parlemen, menteri juga mungkin tidak tahu bahwa ini kita tengah berada di dalam bahaya ya, bahaya. Jadi kita ini kebobolan dari segi security keamanan negara kita. Secara data dan informasi. Nah,
inilah sesungguhnya kita harus berani. Misalnya Pak Pratama menyampaikan ini kita harus begini, harus begini. Tapi tidak boleh hanya kita bicara begini. Kita harus datang ke parlemen, kita harus datang ke presiden kalau perlu. Ada dalam sebuah kebijakan. Supaya dibuat kebijakan untuk melindungi negeri ini, Pak. Melindungi tujuannya apa? Kita bisa mendapatkan pajak, kita orang-orang kita yang pintar bisa bekerja di situ. Bangsa ini terlindungi dari berbagai kejahatan dan penghancuran dari dunia luar karena kita hidup dalam pertarungan sekarang. Kalau ingin menghancurkan negara nggak usah turunkan bom nuklir di sini, Pak. Itu hancurkan saja masyarakatnya. Sekarang terjadi, Pak. Masyarakatnya mudah terprovokasi, kemudian nggak jelas tujuannya. Kita sudah menjadi manusia yang hedonis, nggak peduli mau mencuri barang orang itu, yang penting kita hidup senang, tidak usah kerja, yang penting kita bisa memperoleh sesuatu dengan cara apa? Yang akhirnya rusak apa? Bangsa kita. Kalau bangsa kita seperti begini, maka semua kekayaan alam kita mereka ambil, nah rakyatnya jadi tetap miskin dan sebagainya. Nah rakyat pada suatu saat dia miskin, dia akhirnya berontak, berontak pada pemerintah, pemerintah jatuh lagi, datang lagi sama saja, dan itulah yang terjadi. Ini seperti sebuah lingkaran setan terus. Nah, kita tugas para cendekiawan ilmuwan itu dan semua masyarakat harus berani menyampaikan. Karena itu saya terus terang aja dalam kasus siapa itu yang dari Kontras ya. Itu kita harus memberi apresiasi. Ada pemuda, ada pimpinan kaum muda itu yang bergabung di Kontras berani menyampaikan. Nah, itu bukan, menurut saya bukan dalam rangka menjelekkan Polri, bukan juga TNI, bukan BNI, tetapi ada kemuliaan di situ. Ingin bangsa ini jangan lagi kita terbebas dari narkoba. Bagi saya itu aneh, Pak. Begitu gencar pemberantasan semuanya turun, tetapi kok semakin banyak yang menggunakan itu merajalela. Kan ini pertanyaan besar. Oleh karena itu menurut saya mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Kita tetap mendukung orang-orang untuk berani menyampaikan. Tapi cara menyampaikan itu mesti dengan bijak, santun, sesuai dengan budaya kita, tata krama bangsa kita itu. Jangan memaki-maki di hadapan orang atau menggunakan media sosial itu dengan menghina, mencaci maki, melakukan apapun juga karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Kita kan punya undang-undang ITE begitu ya. Apakah undang-undang ini juga kurang kuat untuk bisa menjadi payung dalam mengontrol tadi dalam atau mengarahkan tadi orang menggunakan media sosial? Kalau menurut saya ini ada dua sisi gitu. Terlalu kuat, nggak kuat sama sekali gitu. Ya kan? Karena sekarang ini undang-undang ITE ini sering digunakan untuk menjerat orang ketika pencemaran nama baik. Gitu. Ini yang menurut saya sih harus lihat benar ya, apakah pencemarannya itu ada buktinya atau enggak. Tapi menurut saya sih sedikit-sedikit kita menggunakan undang-undang ITE menurut saya ya kurang bijaksana juga gitu. Mungkin memang sudah saatnya undang-undang ITE ini direvisi, dan saya dengar juga Kominfo sudah mulai proses untuk merevisi apa ini. Apa nih yang mesti direvisi? Apa hal yang ada yang direvisi dari pasal yang sudah ada, atau ditambahkan atau dikurangkan? Apa itu? Ada yang ditambahkan dan ada yang dikurangkan sebenarnya. Misalnya untuk gitu. apa hal-hal misalkan untuk ini dokumen, penyebaran dokumen yang berklasifikasi gitu misalkan, yang harusnya tidak berhak untuk disebarkan gitu. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sering terjadi dokumen apa nih negara gitu. Batasannya dokumen apa yang nggak boleh disebarluaskan gitu. Jangan setiap dokumen dia bilang bahwa ini dokumen rahasia gitu. Jadi ini ketika penyebaran ini dia menyebarkan rahasia negara loh. Tapi ketika dia bilang itu dokumen rahasia negara, tapi perlakuannya nggak seperti rahasia negara, letakkannya di atas meja, nggak ada amplopnya, mengirimnya dengan fotokopi, kurir atau gitu. Ya kalau misalkan itu memang rahasia, perlakukan dia dengan sesuai dengan spesifikasinya ya. Gitu maksudnya. Jadi ada beberapa yang memang harus direvisi, Mbak, menurut saya. Baik, kalau dari Pak Musni, undang-undang ITE ini bagaimana? Ya, saya termasuk yang pernah dijerat itu. Jadi saat itu saya menjadi ketua komite SMA 70 ya. Kemudian saya menduga itu ada korupsi di situ. Kemudian saya kirim kepada kepala sekolah, kemudian dan kita akhirnya melakukan berbagai kegiatan. Tapi kemudian dilapor pada saya, akhirnya
dengan tuduhan pencemaran nama baik, saya tersangka, Pak. Untung ada yang menolong saya, Pak, menolong saya tidak masuk penjara, Pak. Gara-gara mencoba mengungkapkan kebenaran. Iya, itu korupsi, Pak, yang saya ungkap loh. Baik. Ya. Korupsi, akhirnya dibilang nggak ada korupsi. Nah, hasil padahal itu yang kita ungkapkan hasil investigasi, hasil audit investigasi dari lembaga negara BPKP DKI. Tapi saya dijadikan tersangka, jadi saya sudah korban itu, Pak. Jadi saya pikir memang itu harus dibereskan itu, diperbaiki lagi. Kita nanti akan lanjutkan bagaimana kemudian tipsnya nih, artinya bagaimana cara menggunakan dengan bijak untuk media sosial supaya tidak nanti berujung penangkapan atau misalnya pencemaran nama baik dan segala macamnya. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali kita lanjutkan perbincangan di Beranda. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana postingan di media sosial ini bisa berujung penangkapan. Artinya bagaimana kemudian bijak untuk menggunakan. Artinya kalau misalnya mau mengungkapkan kebenaran saja takut gitu ya. Nah ini kan jadi bingung juga gitu. Ya saya mesti postingin apa nih kan? Karena juga dan sangat memprihatinkan sekali kalau misalnya kalau dilihat sekarang ini justru lebih banyak hal-hal postingan-postingan yang lebih memprovokasi sehingga akhirnya ada kerusuhan, banyak sekali masyarakat yang terprovokasi. Ini kan seperti bolak-balik nih. Kalau dulu misalnya dari dunia nyata diberitakan di dalam dunia maya. Kalau sekarang justru kebalikannya, karena dunia maya ini bisa berakibat berdampak yang bisa berkali-kali lipat mungkin ya dengan dunia nyatanya. Gimana nih? Jadi memang begini, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus memperlakukan dunia maya ini seperti kita hidup di dunia nyata gitu. Di situ masalah etika, kemudian masalah hubungan masyarakat, masalah logika, sepertinya itu harus kita gunakan dengan baik gitu. Jadi kalau kita di dunia nyata kita misuhi mengumpat sama orang itu kan, itu kita nggak enak kan gitu, ya kan? Dan jangan lakukan itu. Jangan dong di dunia maya melakukan itu gitu, ya kan? Walaupun di situ orang selalu bilang bahwa oh ya ini ada animosity, jadi atau kita akun saya mau ngomong apa aja juga Nah, kebebasan ini kan memang di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 kebebasan berbicara, berkomunikasi, berorganisasi itu dijamin oleh pemerintah gitu. Tetapi kebebasan seperti apa gitu ya? Janganlah yang searah lah. Kita kan mau negara kita ini damai kan gitu. Padahal potensi negara kita ini, Pak, negara kita ini sangat luar biasa. Kita 17.000 pulau, ya kan. Kemudian tinggal di 30-40% di pulau-pulau tersebut. Infrastruktur teknologi di negara lain itu sampai nggak akan bisa seperti Indonesia gitu. Di Eropa, oke lah di sana maju gitu. Ya dia daeratannya cuma kecil aja gitu. Ya kan Singapura gitu. Ya dia cuma seumprit segitu doang gitu. Dan masyarakat di Indonesia ini luasnya minta ampun gitu. Pemerintah menurut saya juga termasuk hebat juga gitu. Dia bisa mendistribusikan teknologi ini sampai ke pelosok-pelosok gitu. Nah, kehebatan ini harusnya juga dibarengi dengan dukungan pemerintah terhadap bagaimana putra-putra bangsa ini disupport gitu. Kita ini selalu jadi juara di ajang-ajang internasional, ya kan? Juara matematika, juara programming, bahkan kemarin ada yang juara satu program di Microsoft gitu, pembuatan aplikasi di Microsoft Games gitu, ya kan? Ini kan potensi-potensi sangat luar biasa gitu. Nah, ini kalau nggak dimanfaatkan, ini kemarin saya ada acara di Jerman. Di sana tuh kekurangan 10.000 programmer. Gitu. Nah, kalau ternyata di Indonesia nggak dimanfaatkan maksimal, itu akan direkrut oleh mereka. Dan potensi-potensi ini, gitu. Nanti kita kan kehabisan orang gitu. Kita kan kehabisan orang-orang pinter kalau ini nggak dimanfaatkan. Nah, makanya kita perlu suatu program atau apalah itu. Karena Pak Jokowi sudah lumayan bagus, dia mau membuat 1000 startup untuk memulai iklim teknologi di Indonesia gitu. Tapi jangan hanya nanti awal-awalnya saja. Oke, kita ngerekrut ada 1000 startup, kemudian dibina, kemudian dapat 3 atau 5 yang bisa go-publican gitu. Tapi setelah itu yang lain dikemanakan gitu. Itu harus continue. Harus di-maintain terus gitu. Dan harus ada anggaran. Kalau nggak ada budget ya nggak ada gunanya juga gitu. Ini masalah teknologi itu pasti membutuhkan infrastruktur. Infrastruktur hubungannya dengan uang gitu. Ya kan nggak bisa kita kalau misalnya kita nulis pakai kertas ya kita bisa kertas bekas kita tulisin. Cuma kalau kita mau bikin blog atau apa yang gratis gitu kan ada. Cuma kalau yang profesional kan kita harus beli hosting, beli macam-macam. Dan aman dari hacker misalnya atau malware dan segala macam. Nah ini menurut saya harus kita bina. Indonesia ini sangat hebat gitu. Jangan sampai kita kalah sama negara lain gitu. Baik. Atau
sebenarnya kalau dilihat penjajahan sekarang memang tidak lagi bersifat fisik gitu ya, tapi ya itu tadi melalui media sosial pun juga bisa digunakan sebenarnya. Tadi data-data informasi yang rahasia pun sebenarnya bisa dimiliki. Nah ini yang kadang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia. Cenderung kebanyakan apakah seperti itu gitu. Jadi kalau begini, karakter Mbak, masyarakat yang pengguna internet gimana sih sebenarnya? Jadi begini, sekarang ini kan kita tahu perang itu udah bukan perang konvensional lagi. Walaupun tetap ada kita militer, beli senjata tetap ada. Tetapi di atas itu ada namanya perang cyber. Perang cyber itu menggunakan teknologi. Betul. Kita nggak tahu. Kalau di tentara biasanya bilangnya itu adalah perang asimetris gitu. Karena kita nggak tahu lawan kita siapa, teknologi yang digunakan apa, berapa orang yang terlibat di situ gitu. Kalau kita perang dengan misalkan dengan negara A gitu misalkan, kita bisa tahu dia pesawat tempurnya ada 20 gitu, kapalnya ada 5, tentaranya tentaranya sekian, ada 1 juta gitu. Kita bisa tahu. Kalau perang cyber kita nggak tahu. Lokasi di mana tiba-tiba ada kita nggak tahu juga gitu kan? Informasi inilah yang sekarang yang menyebabkan orang itu menang perang. Jadi begitu orang menguasai informasi, orang bisa menguasai semua informasi, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, apapun lah itu dia menang perang. Gitu. Dan itu nantinya akan ke ekonomi gitu. Nah di Indonesia ini kita sekarang ini gitu, sebenarnya kita itu dijajah sebenarnya secara kedaulatan informasi. Tapi kita dijajah dengan bahagia, kita ketawa-tawa, senang, kemudian dengan kita serunya bikin akun sampai 10 macam gitu bisa. Gitu. Para pejabat-pejabat kita membuat suatu account cloud yang kita nggak tahu servernya di mana, meletakkan file-file yang berklasifikasi rahasia di sana gitu. Zaman dulu orang ketika mau nyuri informasi, dia harus belajar hacking. Tadi Bapak bilang kita harus ngirim intel dulu ke Indonesia. Sekarang nggak perlu. Sekarang semuanya udah kita sekarang dengan handphone yang semakin canggih pun juga semakin berbahaya juga, semakin ketahuan kan ini posisi lagi di mana. Kalau dulu handphonenya nggak canggih ya udah nggak ketahuan gitu, harus nelpon misalnya. Sebenarnya kalau masalah posisi nggak perlu handphone canggih, handphone Cina pun kita bisa tahu posisinya gitu. Itu gampang sekali. Cuma ketika kita mau masalah informasi, nah ini kadang-kadang begitu kita sudah menggunakan internet, kan di Indonesia sekarang ini 2016 88 juta nih pengguna internet di Indonesia. 80 juta itu pasti kan semuanya mengeluarkan informasi gitu. Baik orang sipil, pejabat pemerintah, militer, semua akan ngasih informasi ke internet. Nah, semua yang kita taruh di internet itu akan ada di sana selamanya. Gitu. Itu nggak akan bisa kita hapus, nggak akan bisa kita hilangkan gitu. Akan ada di sana semua. Bahkan istilahnya postingan itu kita delete pun sebenarnya masih ada tersimpan ya data informasinya. Di backup servernya entah itu di Google, entah di Yahoo, entah di Microsoft, itu semuanya masih ada di sana gitu. Nah, kalau kita nggak bijak gitu, ketika kita mengeluarkan suatu statement atau informasi yang itu tidak diyakini kebenarannya, dan setelah itu kita insaf gitu, tapi postingan itu tetap akan di sana selamanya gitu. Sudah jadi sampai seumur hidup sampai keturunan nanti anak-anak kita akan melihat, oh ternyata dulu kakek saya itu nulis ini gitu. Ini loh pernah posting. Kayak gitu. Kayak gimana Pak Musni? Ya, saya kira inilah tantangan yang kita hadapi. Kita mesti menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu sebaiknya memang dari para pemimpin kita dan diturunkan kepada masyarakat bahwa kita sesungguhnya hidup dalam perang ya, dalam tanda kutip ya. Perang itu bisa dimenangkan bagi siapa yang menguasai informasi. Nah, informasi kita ini sangat terbuka dan saya kira ekonomi kita itu akan semakin dikuasai oleh orang lain akibat kita tidak ada alat yang melindungi kepentingan bangsa kita. Jadi ketika kita tidak punya sarana alat untuk melindungi kepentingan bangsa kita, maka berarti kita menyerahkan apa yang kita miliki ini. Nah, disitulah pentingnya yang disampaikan Pak Pratama tadi itu, kita mesti berjuang. Tentu kita menyampaikan kepada pemerintah, ini kita akhiri kesalahan-kesalahan masa lalu itu, kita membiarkan negeri kita ini dijajah secara cyber tadi itu teknologi. Informasi, tapi kan kemudian berimbas pada ekonomi kan Pak. Nah, kalau ekonomi orang udah jajah, maka politik otomatis kita takluk Pak. Artinya apa? Kita bisa mengambil kesimpulan kita berada dalam ancaman ya. Kalau kita berada dalam ancaman, memang tidak terasa karena itu bukan fisik, Pak. Baik. Nah, saya nanti kita tanya bagaimana cara melindunginya nih, negara proteksi terhadap masyarakatnya tentu saja. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
Musni, negara harus melindungi sebenarnya dengan kondisi yang sekarang ini dikatakan penjajahan terhadap dunia cyber, informasi teknologi. Bagaimana cara melindunginya? Mungkin Mas Pratama nih mungkin bisa menjawabnya. Iya, jadi sebenarnya di Indonesia ini kita punya beberapa institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi. Antara lain adalah lembaga sandi negara. Gitu. Jadi bisa dioptimalkan nih kalau gitu. Lembaga sandi negara sejak tahun 1946 itu memang sudah tugas dan fungsinya itu adalah melindungi rahasia negara, gitu kan. Contohnya kemarin ketika pemilu 2014. Ya kan, ketika ada MOU antara lembaga negara dengan KPU, banyak yang menentang gitu. Kenapa? Karena takut lembaga negara nanti bukannya mengamankan malah mencuri. Padahal data dan informasi pemilih itu justru itu kan harus dilindungi. Memang bukan rahasia, karena ini kan suara rakyat. Jadi dari TPS sampai ke server pusatnya KPU ini harus dilindungi supaya apa? Supaya di tengah jalan nggak ada yang mencoba gitu. Kalau orang biasanya curang di lembar TPS gitu, cuma satu TPS cuma 500 suara. Kalau curang-curang nggak dipakai 200, paling 200 yang dicurangi gitu. Tapi ketika udah jadi data digital gitu, itu bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, gampang sekali gitu merubahnya jika tidak dilindungi gitu. Nah, ini menurut saya perlindungan ini harus dilakukan gitu, terutama untuk data-data yang atau informasi yang sangat strategis di pemerintah kita bisa pakai lembaga sandi negara, atau misalkan di BIN juga ada direktur cyber misalkan gitu. Kemudian di kejaksaan juga ada monitoring center di sana gitu. Sebenarnya kolaborasi ini nanti akan mengamankan Indonesia gitu. Jadi ketika zaman itu Pak SBY disadap, ya menurut saya itu hal biasa aja gitu. Karena semua intel itu tugasnya nyadap gitu. Jadi masalah itu adalah bagaimana caranya orang nyadap tapi nggak bisa baca isinya. Terserah orang nyadap, memang dia nyadap gitu. Bagaimana kedutaan Amerika punya gedung dekat istana, gitu ya kan. Bukan berarti kita nuduh menyadap gitu, tapi potensi itu ada di sana gitu. Baik. Kan? Dan artinya juga perlu masyarakat kemudian menjadi takut, menjadi parno untuk aduh kalau gitu nanti saya bikin akun nanti ketahuan dong ini apa segala macam, atau bingung nih. Artinya kan nggak kemudian kita menjauhkan diri dari dunia yang sudah memang begitu canggih gitu kan. Kalau menurut saya sih asal tadi kita bilang ya Mbak ya, asal kita benar gitu menyampaikan sesuai dengan kebenaran, berbicara santun, kemudian bijak, mengungkapkan kata-kata, saya pikir sih gak akan ada masalah gitu. Itu sebenarnya fan-fan aja gitu. Yang jadi itu akan jadi masalah ketika pemerintah ikut campur, turun tangan di sana, ketika orang tersebut memang dia niatnya memang mau bikin rusuh. Provokator itu ya. Kita kan mau Indonesia ini damai gitu. Ya harusnya kita sepakat bahwa media sosial itu bukan tempat untuk bikin kerusuhan juga. Baik. Gitu, mungkin Pak Musni bisa sekaligus closing statement. Tentu kalau menurut saya memang yang sangat penting dipegang oleh masyarakat itu ada, ya biasa kita dengar itu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu artinya orang harus berusaha, berjuang melakukan hal-hal yang baik kan? Tetapi juga yang nggak benar itu juga kita harus cegah dan sampaikan. Tapi cara menyampaikan itu yang harus bijak, tidak menyinggung orang, tidak mencaci maki orang dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kita pegang yang biasa kita dengarkan itu amar ma'ruf nahi munkar itu, maka bangsa ini bisa selamat, Pak. Tidak hanya negaranya selamat, tapi rakyatnya juga selamat. Nah, tapi untuk melengkapi keselamatan ini, maka tadi itu kita punya server penggunaan dari internet, media sosial ini memang tidak ada pilihan, tidak boleh di negara orang, harus di kita harus menyediakan anggaran, orang-orang pintar kita dia bekerja di situ untuk mewujudkan tujuan kita berbangsa. Kalau orang lain membuatkan itu dan kita tidak pernah sadar, maka berarti kita menyerahkan segala yang kita miliki pada orang lain. Orang lain itu negara manapun di dunia tidak akan pernah rela bangsa ini besar, Pak. Karena kalau dia besar akan menjadi kompetitor pada mereka, pesaing mereka, dan mereka akan membiarkan negeri ini terpuruk.
masyarakatnya terpuruk dan menjadi sasaran menjual seluruh produk mereka. Jadi mereka yang senang, kita jadi menderita, dan itu kita harus akhiri sesuai dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Baik, ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Musni dan juga Mas Pratama telah bergabung sama kami, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Anda lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial Anda. Saya Lulu Lukmiati undur diri dulu, tapi saat lagi akan hadir ada berita petang. Jadi tetaplah bersama kami di JAK TV. Selamat sore. Ya, Pak.